Oke, selamat datang semuanya di channel Novel Entertainment bersama saya lagi Noval Raka Putra. File server. File server merupakan layanan penyimpanan file dalam jaringan internal. Nah, yang dimana file server ini lebih fleksibel dan dapat mengimplementasikan sejumlah aktivitas pengiriman file yang lebih fleksibel daripada FTP server. Jadi perbedaannya itu adalah di aksesibilitas dan tujuan penggunanya. Kayak file server digunakan untuk mengelola file yang ada di dalam jaringan internal, sedangkan FTP server digunakan untuk mentransfer file antar perangkat, biasanya lewat internet. Nah, yang dimana file server ini bisa digunakan di server kantor, memungkinkan karyawan untuk mengakses file bersama tapi di dalam jaringan internal, bukan jaringan yang bisa lewat internet gitu. Jadi file yang digunakan protokolnya pasti berbeda, yang dimana file server itu kayak ngecopy si hard disknya si server gitu. Jadi kalau FTP server kan kayak ngecopy direktorinya aja nih. Nah, tapi file server itu kayak ngopi hard disknya langsung gitu. Daripada kita bingung, mungkin akan dijelaskan sambil kita tutorial ya. Jadi bagaimana tutorial file server di Debian 8. Di sini udah gua bikin Debian file server. Adapternya jangan lupa kita pakai adapter 2. Pastikan adapter 2 atau si server ini terhubung dengan host. Mungkin kita cek dulu dengan klik start. Kita klik enter. Kita login sebagai root ya guys ya, lalu masukkan password root kita. Nah, di sini seperti biasa, kalau teman-teman belum mengkonfigurasi internet network interface-nya, maksudnya network interface-nya, kita bisa aja nano /etc /network interfaces. Di sini kita harus ganti seperti yang ada di layar saat ini. Internet kita harus statik, lalu servernya addressnya seperti itu 192.168.101 dengan netmask /24 255.255.255.0. Jika udah, kita exit aja, kita save maksudnya, terus nanti di restart dengan cara /etc/initd networking restart. Kalau udah di restart, silahkan kita install sambanya dulu. Kita menggunakan samba ya guys ya, bukan samba Brazil tapi samba ya, benar-benar samba di sini. Main package-nya apt install samba. Kita klik Y, masukkan DVD binary 1 ya guys ya. Lalu kita tunggu sampai penginstalan selesai.
Kalau udah, silakan isi konfigurasinya nano slash etc slash samba slash smb.conf. Di sini kita harus bikin konfigurasi yang mirip banget sama FTP server, yang dimana kita harus izinkan user kita atau user orang lain buat akses direktorinya. Nah, di sini kita langsung aja cek paling bawah. Kita bikin aja konfigurasinya yang di paling bawah ya guys ya, biar mudah. Kita cek tuh paling bawah. Di sini kita harus tambahkan sedikit konfigurasi. Kita tambahkan ini nama konfigurasinya guys ya. Mungkin kita ambil aja file. Jangan file. Tapi ya file aja deh, file aja. Yang dimana nanti kita bikin konfigurasinya itu path. Jadi mana path ini home master. Jadi ini direktorinya guys ya. Master deh. File server. Ini direktori umum yang bisa diakses oleh si file servernya guys ya. Jadi kita langsung aja masuk di home dan file server gitu. Lalu valid user ini bisa aja lu bikin grup atau user yang harus diizinkan untuk mengakses file servernya. Mungkin di sini gua pakai username gua aja Noval. Lalu di sini mungkin browserable can access, can surfing atau bisa dicari. Kita klik aja yes. Lalu writable, bisa ditulis atau enggak, kayak izin akses itu loh. Jamot min R777 mirip banget. Kita klik aja yes. Lalu gues oke ini apakah bisa diakses oleh anonymous? Kita klik aja no. Mungkin kita bikin 2 folder kali ya, jadi biar teman-teman bisa lihat perbedaan antara dua. Mungkin di sini kita bikin gues yang dimana ini path home gues. Jadi kita nanti bikin 2 direktori ya guys ya. Valid usernya kita kosongkan, kita nggak pakai valid user. Browserable tentu saja yes, biar bisa di search. Readable kita bikin yes. Guys oke, kita bikin yes. Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita harus masuk dulu di directory home. Lalu kita bikin directory mkdir file server. Lalu mkdir guest juga. Jadi waktu di ls berarti ada di sini file server dan guest. FTP server ini yang kemarin ya guys ya, untuk yang kita bikin FTP server. Jadi di sini ada file server dan guest.
lalu chmod dulu 777 untuk file server. Kenapa nggak ada min R nya, karena kita nanti bukan buat semua user ya guys ya, jadi 77 aja buat mastiin bisa readable untuk si user tertentu. Lalu di sini guys, oke, karena udah di chmod juga, udah di konfigurasi, restart dulu si sambanya ya guys ya. Jadi /etc/initd smbd restart. Kalau kita udah restart si sambanya, mari kita ping 192.168.102 si klien kita. Di sini get, di sini kita dapat ya pingnya. Tapi kita tes juga di klien kita di host 192.168.101. Oke, bagus juga. Jadi di sini langkah selanjutnya, jika teman-teman nggak bisa akses atau bingung akses dari file manager, jadi ada dua untuk ngakses si file server ini. Bisa lewat file manager, file explorer maksudnya, file explorer. Atau kita juga bisa lewat ini, lewat run command aja, Windows R. Tapi gue saranin Windows R aja biar simple. Dan di sini bikin aja // 2 kali, lalu masukkan IP yang si servernya guys ya, 192.168.101, lalu di enter. Nah di sini ada dua file, otomatis dua directory, yang dimana yang kita izinkan diakses di Samba ini guys ya, karena Sambanya juga cuma nampilin dua directory, yakni file server dan guest, yang dimana file ini kalau lu klik, lu harus masukin identitas dulu, valid user yang gua bilang tadi. Jadi seandainya di sini kita bikin root dengan password 1, pasti denied karena harus menggunakan valid usernya guys ya, yang dimana itu gua Naufal. Dan harusnya bisa nih, kita klik add user Naufal. Oh iya ya ya, kan kita udah bikin add user Naufal ya, tapi kita lupa masukin password buat si Naufalnya guys, password Naufal ya. Satu. Jadi ini buat ngupdate si SNBD nya guys ya. Setelah kita masukin ini, harusnya ini bisa. Kenapa masih SSD-nya ini? Kalau untuk guysnya bisa guys ya. Cuman untuk file server kayaknya ada kesalahan teknis.
Ah ya, kita lupa masukin ini password khusus untuk Samba. Di situ SMBD, SMB, passwd. Nah ini min A, nama gua Noval. Satu, satu. Jadi gua udah nambah, maksudnya tuh gua udah nambahin si user gua. Tapi gua belum nambahin password buat Samba user gua. Nah, jadi waktu dimasukin network credentials gak bisa gitu. Kalau sekarang udah bisa. Karena nih, akhirnya bisa nih. Ini file folder novel ini apaan bang? File folder novel ini file user valid default buat Samba ya guys ya. Jadi boleh dihirauin aja ini dulu. Karena di file kita udah berhasil buat masukin password dan berhasil. Jadi selagi akunnya itu namanya Naufal dan passwordnya benar, maka dia bakalan bisa masuk dan bisa readable. Nah kayak ini nih. Non, bisa diedit, bisa ditambah kayak new text dokumen yang dimana nanti kalau lu akses lewat server cd file server. ls cd file server, oh ya, nah gini, kita ls bakal ada new folder cd new folder. Terlalu susah guys kalau gimana sih ini, kita ganti aja foldernya lah. Sebenarnya gue ingat guys cara buat nambahin si sintaks ini, tapi gak bakalan gue tunjukin di tutorial. Dan teksnya udah jadi teks. Nah ini cuman si valid usernya atau si novelnya yang cuman bisa akses. Tapi kalau gue tadi lu bisa akses tanpa kredensial novel atau kredensial siapapun. Nih contohnya bakalan gue bikin kayak gini nih. Windows R akses. Nah ini kan gue nggak masukin user apa-apa ya, tapi gue nih bisa diakses. Nah seandainya kayak gini nih, tapi valid usernya kan novel. Baterai habis anjir. Gimana caranya kalau nggak bisa di writable, cuman bisa di readable aja? Nah itu kita konfigurasi lagi si ininya, si samba.conf-nya. Kita cek nama file yang bakalan muncul. Tadi kan novel ya guys ya. Tadi kan ini file. Misalnya di sini gua ganti jadi no, writable-nya no. Jadi cuma bisa di browsable, bisa diakses, bisa di read aja, bisa dicek aja. Lalu kita restart si sambanya. Lalu kita cek nih di file nih. Harusnya kalau gua bikin folder you need permission to perform this action. Jadi si klien gak bisa nambahin apa-apa, cuman bisa read aja, bisa browsable aja. Nih kayak ini, gua bikin text dokumen you need permission to perform this action. Banyak lagi yang bisa lu gali lagi di sini. Kayak security, share misalnya, beri tanpa password.
atau nanti bisa jadi read only, cuman bisa dibaca tapi nggak bisa disalin. Ada lagi nanti ya security-nya share berarti tanpa password, atau security-nya user berarti script user, dan banyak lagi konfigurasi yang lainnya yang nggak bisa gue tunjukin, tapi ini secara simpel tutorial kita berhasil. Jadi teman-teman bisa juga baca dokumentasi dari sambalnya guys ya, buat keamanan yang lebih penting. Jadi ini bisa digunain buat apa aja, banyak. Tapi kalau kekurangannya itu adalah aksesibilitasnya tadi ya guys ya. Jadi file server itu hanya bisa digunakan di jaringan internal, nggak bisa internet. Dan ya, cuman segitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Next, mungkin kita langsung masuk ke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ini. Mungkin next kita bakalan masuk ke kontrol panel hosting kayaknya. Kita bakalan masuk ke ya kontrol panel hosting. Nanti gunain aplikasi apa ya terserah si pembuat. Enggak. Gua juga bakalan kurang tahu nanti pakai kontrol panel apa ya guys ya. Tapi file server kita udah jalan. Jadi terima kasih buat yang nonton, share ke teman-teman lu jika ini berasa bermanfaat. Subscribe, like, share ke teman-teman lu bagi ini bermanfaat. Ulangin lagi deh. Enggak. Jadi ya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Gua Nova Raka Putra dari Novel Testament pamir undur diri. Sampai jumpa.